Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bapak Ibu. Saya mencoba membuat tutorial bagaimana caranya men-setting susulan atau remedial di akun G-School. Yang pertama, kita login ke akun G-School masing-masing. Kemudian akan muncul tampilan home seperti ini. Nah, kemudian kita cari garis 3 ini di pojok pojok kiri atas. Klik. Lalu setelah itu kita pilih My Rooms. Di pojok kanan bawah ada tanda plus seperti ini, kita klik, lalu kita buat roomsnya. Misalkan di sini roomsnya susulan PTS IPA 2020 ya, karena sudah ada tadi diklik aja. Ini bebas dinamain apa aja, misalnya seperti ini, simpan. Nah, setelah itu klik 2 kali. Setelah klik 2 kali, kita klik simbol manusia 2 ini untuk menambahkan member atau siswa mana saja yang akan kita pilih untuk masuk di kelas susulan. Klik. Lalu di sini di bawah akan ada tambah siswa seperti ini, klik juga. Nah, di sini ada nama-nama siswa dari berbagai kelas. Kita pilih siapa saja yang mau susulan, misalkan Karina. Lalu scroll lagi, misalkan Adinda. Kita cari ke bawah lama. Nah, daripada lama, bisa kita juga dengan mengklik yang di atas ini ada cari siswa. Kita klik misalkan yang akan kita ikutkan ke susulan itu Muhammad Iksan. Nah, Muhammad Iksan nanti otomatis muncul seperti itu. Lalu sudah ada 3 siswa, kita delete. Misalkan tambah lagi Bimo atau Bima Adi. Nah, terus ada lagi misalkan Adinda. Dan seterusnya. Ada 4. Misalkan seperti itu ya. Sudah ditambahkan. Berhasil menambahkan ke kelas 11-20. Nah, ini otomatis menjadi kelas yang akan kita jadikan sebagai kelas susulan dari berbagai kelas ya Bapak Ibu. Langkah selanjutnya, kita back. Lalu kembali ke home. Cara yang paling mudah adalah dengan menambahkan sesi di kelas yang sudah pernah kita ujikan. Nah, kita cari di home, scroll ke bawah. Nah, ini ada PTS IPA 8 Gasal 20 garis miring 21. Ini yang sudah saya ujikan di kelas 8I. Bebas, mau yang di bawahnya, mau yang di atasnya. Asal itu adalah ujian mapel kita, ujian mapel saya. Nah, terus di sini klik yang tanda panah ke bawah. Tambah sesi. Ini cara paling gampang. Karena ketika kita mengklik tambah sesi, di sini sudah ada judul, deskripsi dan seterusnya. Di sini kita bisa edit judulnya, misalkan ganti jadi susulan PTS apa. Nah, terus deskripsinya misalkan kayak gini, nggak usah diubah. Nah, di kelasnya Bapak Ibu kita ubah menjadi kelas yang barusan kita buat, susulan PTS IPA 2020. Nah, setelah itu ke bawahnya langkah-langkahnya sama. Kita setting waktunya. For example, misalkan tanggal 22 September. Nah, itu hari Selasa. Waktunya misalkan dimulai dari jam 7. Oke, itu dimulainya. Terus selesainya misalkan Selasa juga ya, tanggal 22 September juga. Berakhirnya misalkan jam 8. Menitnya lewat 30. Oke. Nah, ini kita menyelenggarakan susulan dari hari Selasa jam 7 dan berakhir hari Selasa juga jam 8.30. Setelah itu kita bisa men-setting sesuai dengan keinginan kita, apakah kita menampilkan ranking atau tidak, apakah kita menampilkan hasil atau pembahasan atau tidak. Dan soal ini sudah berisi pilihan ganda dan esai sesuai dengan yang sudah kita ujikan di kelas 8I sebelumnya. Terus klik tambah sesi. Otomatis ini sudah tersetting dan siap digunakan untuk melaksanakan susulan dari jam 7 sampai jam 8.30 berdasarkan nama-nama peserta yang sudah kita pilih. Itu untuk cara yang ke-1. Oke, untuk cara yang kedua Bapak Ibu, kita bisa memilih kelas private seperti yang tadi Pak Waho bilang dan saya di grup.
dan Pak Agus juga tadi sempat bahas. Bagaimana caranya untuk men-setting kelas private? Hampir sama. Yang pertama, klik pojok kanan atas, pojok kiri atas, Nah, pojok kiri atas, klik, terus kita pilih tryout. Otomatis akan muncul library yang sudah pernah kita upload gitu kan, tryout yang sudah pernah kita upload. Kita pernah upload PTS IPA kelas 8 Gasal 2020-2021, tapi ini tidak mengandung soal esai ya, hanya ada soal pilihan ganda saja Bapak Ibu. Lalu karena misal ini dimaksudkan untuk remedial, biar nilainya lebih bagus daripada nilai PTS, ya sudah kita nggak usah ngasih soal esainya, misalkan hanya pilihan gandanya saja. Nah, ini di library bisa kita langsung ujikan. Judulnya misalkan remedial IPA kelas 8. Ini sesuaikan dengan keinginan masing-masing Bapak Ibu. Lalu deskripsinya juga sesuaikan. Nah, di sini yang menjadi pembeda. Kalau tadi kita pilih kelas yang sudah kita buat, tapi di sini kita pilih private. Di publiknya kita ganti dengan private. Setelah itu setting waktunya juga sama seperti tadi. Oke, dimulainya jam sekian, terus berakhirnya misalkan seperti tadi jam 8 lewat 30 menit. Oke. Nah, seperti itu. Di sini juga kita bisa ganti. Nah, kalau misalkan mau menyertakan soal esai, kita klik di sini soal isian, lalu nanti bisa mengupload PDF-nya, dimana kita pilih ya, upload. Nah, pilih di sini file PDF esainya yang mana, bebas. Kalau saya tidak mau ada soal esainya, ya udah cancel. Kalau mau ya tinggal pilih. Kalau cancel ya jangan. Nah, ini tinggal ujikan. Yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu di sini, kelas private ini belum ada pesertanya karena kita belum men-setting siapa saja yang mau ikut. Caranya biar ada pesertanya itu bagaimana? Ini ada di pojok kanan atas, ada nih simbol share, kita klik. Nah, akan muncul link seperti ini, lalu kita pilih copy. Klik satu kali di copy, ini otomatis sudah tercopy, lalu kita close. Setelah itu, nah kita buka WhatsApp web ya. Kita bagikan ke wali kelas, misalkan hari Selasa itu saya mengajar di kelasnya Bu Desi. Pilih Desi, di sini kita cari, moga Bu Desi. Nah, kita bisa langsung kopaskan, klik kanan, paste. Nah, paste, lalu nanti kita enter seperti ini sudah linknya, lalu kita tambahkan keterangan, ya biasalah di share. Nah, tapi Bapak Ibu harus sudah mempersiapkan sebelumnya daftar nama anak mana saja yang remedial. Nah, di sini saya sudah mempersiapkannya. Nah, di copy paste. Biar cepat. Buka lagi, terus klik kanan, paste. Seperti itu. Nanti bisa oleh wali kelasnya ini di-share di grup kelas masing-masing. Nah, yang boleh mengikuti hanya 5 anak ini. Nanti otomatis 5 anak ini akan mengikuti remedialnya dengan cara mengklik tautan ini, dia sudah bisa langsung masuk ke sesi yang kita tambahkan, sesi yang kita buat untuk ikutan remedial. Dia bisa langsung login dengan password, ya kan, dengan email dan passwordnya, lalu masuk ke kelasnya. Tapi dengan catatan siswa tersebut harus sudah mengikuti guru mapelnya. Kalau belum mengikuti guru mapel, berarti otomatis siswa tersebut tidak bisa mengklik linknya, tidak bisa mengikuti remedialnya. Begitu ya Bapak Ibu.
Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan, boleh diskusi. Mungkin Bapak Ibu yang lain juga lebih pro tentang pergeskulan, atau Pak Yudi, atau Pak Eli, atau Pak Waho, atau siapapun boleh menambahkan. Kita diskusi bersama-sama, kita sharing apa yang sudah kita ketahui tentang Geskul. Terima kasih, tanpa bermaksud menggurui, saya hanya membagikan ya Bapak Ibu, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.